Alhamdulillah minggu kemarin kita sudah membahas tentang hukum memakai tangan palsu. Apakah wajib dibasuh ketika berwudu apa enggak? Alhamdulillah teman-teman sudah tahu jawabannya. Sekarang ini ada pertanyaan yang sangat bagus dari seorang pemuda pemberani, berani menanyakan tentang masalah hukum darah jerawat. Apakah darah jerawat itu yang kita pencet, itu hukumnya suci atau najis katanya yang ditanyakan. Jadi jawabannya para ulama sudah menjelaskan sebenarnya hukumnya ini. Sudah menjelaskan secara rinci, secara detail sekali ya teman-teman semuanya. Di dalam kitab Fathul Jawad, Al-Fakir mengutip di dalam kitab Fathul Jawad halaman 12 sampai halaman 13. Dibuka kitabnya ya, dibuka. Udah dicek? Halaman 12 sampai halaman 13 sudah? Ya, udah ya. Al-Fakir bacain ya ibarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu dima'i min adamin aw ghairihi sawa'un kanat min basratin aw ghairiha idza qallat fala haraj. Ai isma bi musahabatiha halal ibadah. Ila qawlihi wa kharaja bi qawlihi idza qallat ma idza kasra fala yufa anha illa idza kanat min nafsihi fa fiha tafsilun. Hasilhu annahu yufa anha idza lam takun bi fi'lihi falam tujawiz mahallaha. Fa in kanat bi fi'lihi aw jawazat mahallaha fala yufa anha bal anil qalil faqat. Udah ya. Jadi bisa disimpulkan dalam ibarah ini, kalau kita pencet jerawat orang lain, terus darahnya sedikit, maka hukumnya adalah najis, tetapi najis yang dimaafkan. Kenapa? Karena darahnya tersebut sedikit. Darahnya sedikit. Tetapi kalau banyak misalkan, maka darahnya adalah najis. Itu kalau darah orang lain, maksudnya memencet jerawat orang lain. Beda kalau kita memencet jerawat kita, beda hukumnya sama orang lain. Kalau misalkan jerawat kita terus mengeluarkan darah dengan sendirinya, maksudnya kalau kita keluar darah jerawat kita dengan sendirinya tanpa dipencet, keluar langsung, misalkan udah masak misalkan jerawatnya, udah siap panen misalkan jerawatnya, terus tiba-tiba keluar darahnya tersebut dan mengalir darahnya tersebut pada bagian yang luka. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Nah, mengalir pada bagian yang luka doang. Darahnya tersebut mengalir pada bagian yang luka, maka hukum darah tersebut hukumnya adalah najis, tetapi najis yang dimaafkan. Itu najis yang dimaafkan. Kalau darah jerawat kita keluar dengan sendirinya dan mengalir darah tersebut pada bagian yang luka. Nah, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya teman-teman semuanya? Beda kalau kita pencet jerawat kita. Nah, kita dipencet, akhirnya keluar. Atau darahnya tersebut mengalir pada selain bagian yang luka. Nah, contohnya seperti ini. Nah, mengalir pada bagian selain yang luka, berarti keluar dari bagian yang luka mengalirnya, maka hukumnya adalah najis kata ulama. Nah, ini yang disebutkan dalam kitab Fathul Jawad, maka hukumnya adalah najis. Jadi ini sangat penting sekali perincian seperti ini, karena belum tentu darah jerawat itu najis, belum tentu darah jerawat itu najis yang dimaafkan. Jadi ada perinciannya secara detail sebenarnya disebutkan oleh para ulama kita ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Dicatat halamannya, halaman kitabnya, terus nama kitabnya, ibarahnya juga dicatat. Biar apa? Biar kita ingat. Biar kita ini kalau memberikan referensi udah jelas, udah konkret referensinya, ibarahnya sudah jelas. Jadi kita menjadi bahan pegangan untuk memberikan jawaban-jawaban kalau ada teman-teman yang bertanya nantinya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.